Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya sahabat Rockpool. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas perawatan burung cucak hijau. Baik sahabat Rockpool, kali ini banyak banget kolom komentar yang burungnya susah untuk diturunkan birahinya ya. Ini di sini saya sedikit berbagi pengalaman, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi. Silahkan bila mana ada senior atau master atau yang lebih lama lagi dengan merawat perawatan burung cucak hijau, silahkan isi di kolom komentar. Yuk kita berbagi dengan junior-junior kita. Apa salahnya berbagi pengalaman, apa salahnya berbagi ilmu. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak amal kita burung cucak hijau kita ya. Jadi pada intinya yuk kita berbagi tentang pengalaman perawatan. Jadi pada dasarnya burung cucak hijau itu yang dalam kondisi birahi mungkin dari perawatan yang salah ya, artinya pasti ada yang salah dengan tentang perawatan kesehariannya maupun ketika pasca lomba. Jadi pada lebih intinya itu perawatannya. Kalau perawatannya kita tepat, mungkin burung itu tetap stabil ya. Banyak yang sekian bulan atau sekian minggu belum sembuh tangan birahinya. Jadi kalau saya sarankan burung cucak hijau yang birahi itu kita taruh di tempat yang tenang, kita jauhkan dari burung, untuk hariannya diablak, untuk pola mandinya intensitas mandinya ditambah. Jadi biar si burung itu suhu badannya itu menurun ya, tidak panas. Intinya jangan ditemukan sama burung-burung lain dulu ya, apalagi dengar suara cucak hijau lain itu mungkin bisa bikin si burung cucak hijau itu birahi lagi. Jangankan burung cucak hijau lagi ya, kadang dengar burung kapas tembak atau jenggot itu dia pasti birahi. Soalnya saya ada, dia kalau udah dengar suara kayak cucak cungko aja dia langsung birahi. Ya itulah mempunyai, cucak hijau itu mempunyai karakter dan watak masing-masing ya. Jadi lebih tepatnya kita sendirikan burung cucak hijau tersebut, untuk intensitas pola mandinya kita tambah. Terus untuk extra foodingnya ketika mau dipangkas, istilahnya katakanlah biasanya 55, jangan kita langsung turun satu-satu, nanti itu ujungnya tidak bagus juga. Karena biasa cucak hijau itu akan kaget, karena biasa pemberian 5 langsung turun 1. Lebih bagusnya itu hari kita turunkan jadi 4, 1 hari kita turunkan jadi 3, seperti itu ya. Nah untuk buahnya, lebih tepatnya kita kasih pepaya, buah-buah yang mengandung air lah ya, jeruk, jangan terlalu manis. Dan ini ada pengalaman dari almarhum master kita Pak Dek ya, kalau di Facebook dia di PPC itu, Persatuan Burung Cucak Hijau Indonesia itu, dia selalu memberi perasaan air bimbing ya, yang asem, terus sama dikasih madu ya. Dan untuk mandinya bisa dimandikan malam atau bisa juga disemprot dengan mandi air es. Itu pengalaman ya, soalnya saya pernah nanya ke almarhum ya. Semoga almarhum tenang di sana, diterima ibadahnya. Terima kasih yang sudah mengajari kita sebagai senior untuk perawatan burung cucak hijau ya. Dan ada juga bisa dengan menggunakan kunyit sama jahe putih ya, atau jahe emprit. Itu intensitasnya juga untuk bisa meredamkan birahinya. Dan ada satu pengalaman dari sahabat kita juga, ada yang memberi kontraksin. Itu saya pernah membahas di video kemarin. Mungkin ada benarnya, karena burung cucak hijau dengan kondisi birahi itu kan suhu badannya itu panas. Tapi tidak semua burung cucak hijau dengan pemberian itu langsung sembuh total ya. Pada intinya kembali lagi dengan karakter si burung cucak hijau di sini. Tapi bila mana kalau sahabat Rockpool itu ragu, jangan dilakukan. Takutnya berefek ke burungnya juga seperti itu. Syukurnya jadi lebih baik, tak dikhawatirkannya lebih memburuk atau sakit karena efek kimia di dalam obat tersebut ya. Jadi lebih tepatnya masih mending kita menggunakan ramuan ya. Ini ramuan kita bisa menggunakan kunyit sama jahe emprit atau jahe putih.
kita ambilnya airnya, kita sedikit kasih madu ataupun gula pasir, jangan terlalu manis. Kalau ketika manis yang punya tenaga ya pasti birahinya naik lah. Jadi pada intinya yaitu tadi, kita lebih memperhatikan si burung cucak hijau tersebut, birahinya ini penyebabnya karena apa. Dan karena dari pola cembur ketinggian bisa jadi, bisa mungkin dari extra foodingnya, mungkin ada juga pas waktu itu masa kawin. Jadi kalau masa kawin itu kan ada beberapa cucak hijau yang ketika bulan berapa sama bulan berapa saya lupa, dia pasti birahi karena masa kawin. Tapi kalau udah masa kawin, melewati masa kawinnya, biasanya dia sembuh dengan sendirinya. Kalau misalkan dengan extra fooding ataupun karena hal-hal yang lain, mungkin kemungkinan kita harus menyembuhkannya dengan proses ya. Bisa juga diembun rutin, pola mandi yang ditambah, extra fooding yang dipangkas, pemberian buah yang mengandung air, itu kan istilahnya untuk meredam suhu badannya yang panas agar dingin normal kembali gitu ya. Jadi pada intinya seperti itu. Dan untuk saya pribadi ketika burung cucak hijau dengan kondisi birahi, saya lebih tepatnya saya kondisikan sendiri ya. Nah, untuk pola mandinya mungkin kita istilahnya biasanya kan kita tidak memaksakan kemauan burung. Nah, kalau dalam kondisi burung kita paksakan, istilahnya kita paksain itu kayak dari pola mandinya. Misalkan pagi hari dia nggak mandi, ya mungkin kita semprot. Siang hari dia tidak mau mandi, mungkin kita semprot. Tapi semprot embun ya, jangan terlalu dipaksakan banget gitu. Istilahnya seperti itu. Sore hari dia tidak mau mandi, mungkin kita semprot. Kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya, ketika burung cucak hijau ini sudah mandi dengan sendirinya, sudah kering, dalam kondisi kering, dalam kondisi kering bulunya, setelah kering kita angin-anginkan, saya semprot kembali, setelah sudah basah kita angin-anginkan lagi, kita sendirikan. Sama halnya dengan sore hari, ketika sore pun saya seperti itu, dia mau mandi, selesai mandi, dia angin sudah kering, saya embun, saya semprot embun, saya ngenangin lagi, saya kodok. Kalau saya pribadi seperti itu. Dan untuk buat kesehariannya itu tadi paling saya ablak full siang malam, tapi ditaruh tempat yang tenang, istilahnya tidak ada burung lain, apalagi burung-burung yang terlalu jinak sama pemiliknya, istilahnya ketika melihat pemiliknya dia ngejar-ngejar itu lebih susah, karena ada efek juga ketika burung itu melihat perawatnya dia birahi, ada juga seperti itu. Karena kan bisa juga oper jinak itu berefek juga ke birahinya si cucak hijau tersebut. Jadi pada dasarnya itu kita sebagai perawat harus benar-benar telaten ya ketika burung cucak hijau birahi itu. Intinya itu tadi embun, pola mandi, janggutnya dipangkas. Kalau misalkan masih kalau mau dikasih ramuannya itu tadi mungkin bisa dengan menggunakan bling-bling. Kita ambil airnya, kita peras, kita juga bisa mandikan dengan semprot air es, tapi posisi lihat si cuaca kondisi cuacanya dulu ya, jangan langsung kita mandikan dengan posisi hujan atau apa ya. Kita lihat kondisi si cuacanya dulu. Jadi lebih tepatnya itu tadi mungkin bisa juga dengan menggunakan kunyit sama jahe ataupun temu kunci, 3 faktor itu. Pokoknya dia tiga ramuan ini mungkin cukup bermanfaat ya. Jadinya kita parut tiga-tiganya, kita peras airnya, lalu kita kasih gula pasir atau madu, tapi jangan terlalu manis, Nah mungkin itulah untuk sedikit berbagi saja ya. Intinya ya embun rutin, ketika kalau misalkan dia sudah mandi nih, kita angin-angin, lalu kita semprot lagi biar birahinya itu lebih cepat turun gitu. Dan untuk extra foodingnya mungkin bisa dipangkas atau bisa kita kasih ulet bambu. Dan untuk sore harinya ketika mau dikerodong ataupun tergantung karakternya ya, kalau saya pribadi saya ablak siang malam itu kalau misalnya kondisinya birahi, ataupun kita cuma bisa ditutup pakai kerodong separuh, artinya mengurangi intensitas kita sama si burung gitu, aktivitasnya kita tuh. Lalu dalam kita tidak kelihatan burung karena dikhawatirkannya kan ketika dia ngelihat kita, karena dia ngerasa lapar, biasa dengan ngasih jangkrik 5 dikasih jangkrik 1, pasti dia ngejar kita gitu. Sebagai perawatnya itu juga bisa berefek kurang baik juga buat cucak hijau ya. Jadi pada tepatnya itu tadi pengembunan yang rutin, ablak siang malam, jangan dikerodong. Nanti kalau sudah kelihatan agak menurun, minimal 2 minggu lah atau
beberapa minggu untuk menurunkan. Bisa juga diberikan timun ya, itu timun lebih bagus banget untuk menurunkan birahi puncak hijau tersebut. Jadi pada dasarnya kita harus telaten lagi ya untuk burung puncak hijau itu birahi. Baik sahabat Wangkul, itulah sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan burung puncak hijau. Tidak bermaksud menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi. Jangan lupa subscribe, like, share maupun komen agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.